Anak muda itu bertanya, "Hai Bung, lu ngapain sih di penjara kayak orang mau jualan loakan saja?" Seneng aku karena hari ini Tuhan pertemukan aku dengan sekelompok anak muda yang aku yakin kalian belum tahu kan? Nah, aku tak kasih tahu ini. Ini adalah kelompok anak muda yang Tuhan pilih. Bukan rempong-rempong pertemuannya. Oh, ini pertemuan sangat luar biasa. Jadi ini anak-anak yang punya habitat luar biasa, hibrida, unggul dan keren. Nah, aku pengen ngomong sama anak-anak ini. Anak-anak ini adalah anak-anak yang tergabung di komunitas Mu'alimat Pondok Pesantren Yogyakarta. Ini karena musim pandemi dia berkumpul untuk mencari solusi bagaimana untuk berjuang meneruskan menjadi anak-anak hebat tanpa harus dibantu oleh sekolah formal. Karena sekolah formalnya lagi tutup. Nah, ini salah satu solusinya. Nah, aku jadi ingat, kalian pernah dengar enggak? Ketika Soekarno masih kecil, ketika dia berumur 23 tahun dan dipenjara di Pulau Buru, ada satu dialog yang sampai hari ini aku sangat terngiang dan sangat ingat, nggak bisa lupa. Jadi ada seorang anak muda, kasusnya tatkala Soekarno dipenjara di Pulau Buru. Soekarno datang di penjara dengan membawa 5 koper, isinya bukan sarung, bukan baju, bukan jaket, tapi kumpulan tulisan-tulisan dia plus buku-buku referensi bahasa Inggris, bahasa Belanda. Anak muda itu bertanya, "Hai Bung, lu ngapain sih di penjara kayak orang mau jualan loakan saja?" Kata Soekarno jawabannya, "Ingat, hai anak muda, camkan kalimat saya, besok Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah Soekarno." Masya Allah. Omongan dia itu Tuhan kabulkan 3 tahun kemudian. Nah, aku bayangkan seperti itu. Kalian hari ini ada A, B, C, D, E, F. Kalau kalian berucap sama temanmu, terus kemudian temanmu mensupport doa itu, batin kamu bicara, besok aku pengusaha, besok aku dokter, besok aku rektor, besok aku menteri. Insya Allah Soekarno kecil menentukan takdirnya sendiri dengan cara berkumpul bersama teman-temannya yang seperjuangan dan akhirnya agendanya berhasil. Kalian juga seperti itu. Tapi ada baiknya aku sekarang ini mau ngobrol sama kalian tentang sedikit saja. Ada banyak dan bahkan jutaan anak muda di Indonesia itu sama, seumuran dengan kalian semua. Tujuannya sama, 5 tahun atau 10 tahun akan datang menjadi orang besar, jadi orang sukses, amin, jadi orang pintar, berprestasi, sugih, kaya, amin, bisa menghajikan, mengumrohkan, amin, membantu tetangga dan semua. Istri solehah termasuknya. Maka kesimpulan saya, minimal ada 3 cara untuk mencapai itu. Apa aja itu? Kalau boleh saya bilang, 1, memang betul ke Jakarta banyak cara. Mau naik mobil, naik sepeda, naik motor, naik truk, naik gerobak, naik bis. Sama kesimpulan saya, jadi orang sukses, jadi orang besar, banyak jalannya. Tapi ingat omongan saya, satu-satunya tujuan, satu-satunya cara yang nomor 1 yang menentukan bisa menjadikan anak menjadi orang sukses dan orang besar. Cara pertamanya adalah 1, anak itu dari selagi muda dia sudah punya tujuan hidup. Tujuan dalam bahasa kalian bisa cita-cita, bisa impian atau yang lain. Tidak semua anak muda itu punya tujuan. Karena apa? Karena banyak juga anak muda yang hanya rutinitas hidupnya itu dari kasur kembali ke kasur. Rutinitasnya hanya kayak gitu terus. Ada juga kebiasaannya itu kebiasaan yang melompong. Karena apa? Karena semua agenda-agenda kehidupan dia dari tidur sampai tidur lagi itu berbau sampah. Jadi nggak mengagendakan apapun untuk dirinya berubah. Itu yang pertama. Makanya buat saya penting menjadi orang besar dengan cara mempunyai impian atau tujuan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa cara yang kedua? Yang kedua seperti Soekarno harus kalian pakai. Seperti Sandiaga Uno.
seperti William Tanuwijaya yang punya Tokopedia. Apa cara yang kedua? Cara yang kedua adalah bergabung, berkumpul dengan teman-teman yang sevisi, setujuan, dan sekebiasaan yang sama. Ingat, siapa orang yang cerdas kok kumpul sama orang yang bodoh dan malas-malasan, lambat laun dia juga akan terkurangi emosi untuk pintarnya, cerdasnya. Lama-lama juga jadi bodoh, lama-lama juga jadi malas. Tapi siapa orang yang malas, siapa orang yang tidak punya power untuk menjadi orang sukses, orang berprestasi, tatkala berkumpul dengan orang yang militan belajarnya, kutu buku, maniak pengetahuan, lambat laun emosi dia juga akan terjaga. Maka buat saya menciptakan kayak kalian seperti ini, kelompok-kelompok kecil yang saling menjaga kemampuan isi otaknya untuk selalu ke jalan menjadi orang-orang yang sukses, itu adalah penting. Sekali lagi, berkumpul dengan anak-anak sebaya yang orientasi hidupnya adalah orientasi sukses, orientasi kaya, orientasi solehah, dan lain sebagainya. Yang terakhir, Mas Wahid, Dono, sini kamu ini. Mandelo, ngopai kamu ini. Kan ben melu-melu pinter gue. Kumpul sama anak-anakmu alimat nih. Nah, yang terakhir, mudah-mudahan kalian ingat omongan saya ini karena ngomong hanya sebagian dari support untuk saling mensupport. Yang ketiga atau yang terakhir, kalau mau jadi orang besar, jadi orang sukses, kalian harus sama-sama saling mensupport dalam 5 perkara. Perkara literasi. Sekali lagi, ingat Don? Perkara literasi. Literasi adalah kemampuan seseorang atau kecakapan seseorang yang diukur dari kepintaran menulis, kepintaran membaca, kepintaran berkomunikasi dengan orang lain, kepintaran berteknologi, dan yang terakhir adalah kepintaran menyampaikan gagasan serta pendapat di hadapan khalayak orang banyak. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ini adalah supporting buat kalian karena saya merasa senang kalian berkumpul dalam stamina dan energi untuk menjadi orang-orang besar. Ingat, ada pepatah mengatakan, bercerai kita menghimpun, berkumpul kita menggempur. Tatkala kalian bercerai sesama teman, di situ Anda mengumpulkan energi untuk saling mendoakan yang baik, mengingatkan yang baik, mengenang yang baik. Tapi tatkala berkumpul adalah untuk menggempur kebodohan, menggempur ketidakberdayaan, dan menggempur sesuatu yang membuat kalian menjadi lemah, bodoh, dan tolol kuadrat. Ngono Om. Terima kasih karena aku diberi kesempatan untuk membuat konten YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe videonya. Salam perubahan, salam perlawanan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Sebagai penutupnya, kata Komski, kalian belum terlambat untuk berlayar ke negeri matahari terbenam. Negeri matahari terbenam adalah negerinya orang-orang yang isi otaknya keren, luar biasa, ngehit, dan ngehot.